Bismil abil wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menyaksikan ya bagaimana seorang ASN ya atau pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai tenaga administrasi atau tata usaha di SMA Negeri 1 Kerme, Kabupaten Gersik. Teman-teman sekalian, dia ternyata dilaporkan ya oleh tim Gelarua ya, yang tentu saja penjaga NKRI ya, yang tentu termasuk kenyamanan umat beragama. Jadi teman-teman sekalian, dia dilaporkan karena memang ini telah membubarkan ibadah dan dia kena undang-undang KUHP, sehingga teman-teman sekalian dia juga sudah diberhentikan ya. Jadi ini pas ya, supaya memang jadi efek jerah bagi yang lain. Bukan lagi kita bilang oh kita mengasihi dia, tapi justru ketika kita kompromi dan kita tidak ya tegas dalam kesalahannya, menegur kesalahannya, menghukum kesalahannya, maka dia akan jatuh ke jurang. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita lihat ya bagaimana kemudian dia dilaporkan dan diproses kemudian nantinya oleh pihak kepolisian. Maka kita akan lihat berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, kita akan lihat di tempo.co ya. Seorang ASN di Gresik dilaporkan ke Bareskrim karena bubarkan paksa ibadah kenaikan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, ini tempo.co ini belum tahu ya kalau Isa Al-Masih itu sudah tidak dipakai lagi dalam Kristen, tapi Yesus Kristus. Bila lebih bagusnya adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Baik, kita akan bacakan ya beritanya. Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Perkumpulan Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa atau Galarua Santiamer Silalahi melaporkan satu aparatur sipil negara atau ASN di Gresik, Jawa Timur yang diduga telah membubarkan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ya. Saya bacakan tetap kenaikan Tuhan Yesus, bukan Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih dan Yesus Kristus sosok yang berbeda ya, tidak sama, kelahirannya beda ya, silsilahnya berbeda, dan juga riwayat kematiannya dan kedatangannya di akhir zaman itu berbeda. Oke, kita lanjutkan. Laporan tersebut disampaikan ke Bareskrim Polri pada 8 Mei 2024. Dia menyebut ASN bernama Yayik Susilawati melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pembubaran ibadah di GPIB Benowo pukul 19.00, kata Santiamer saat ditemui Bareskrim Polri pada Senin 13 Mei 2024. Santiamer mendatangi Bareskrim bersama 3 koleganya di Galarua, sebuah organisasi yang bergerak dalam isu Pancasila, demokrasi, dan kebebasan beragama. Dalam laporan itu, kata Santiamer, dia melaporkan Yayik telah melanggar pasal 175 KUHP. Pasal ini menjelaskan soal siapa saja yang merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan dengan kekerasan atau ancaman dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dia membubarkan paksa. Kami gunakan pasal 175 KUHP, kata dia. Dalam laporannya itu, Santiamer menyebut Galarua membawa barang bukti berupa video dan kesaksian dari pendeta di GPIB Benowo. Senyampang itu, ya, Santiamer mengatakan Bareskrim menanggapi positif laporannya itu. Bareskrim menanggapi positif. Mereka meminta bukti berupa perkembangan terbaru. Nanti malam kami sampaikan, kata dia. Dalam video dan pemberitaan media massa, Yayik dan suami membubarkan ibadah malam kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita di GPIB Benowo, Gresik. Belakangan, Yayik diketahui sebagai salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Cerme. Jemaat itu menggelar ibadah di rumah Hormali Sirait, Perum, Kerme Indah, Kerme Gresik pada Rabu malam 8 Mei 2024. Usai Yayik membubarkan paksa, video peristiwa itu pun viral dan mendapat respons dari masyarakat luas.
Ya, jadi teman-teman sekalian itulah beritanya bahwa uh, Ibu Yayik ini ya sudah dilaporkan oleh Gelarua ya. Itu bagus ya teman-teman sekalian ya. Dari Gelarua ini artinya mereka tampil sebagai pembela NKRI dan yang menegakkan keadilan. Ya terutama teman-teman sekalian ya dalam pembaharan ibadah. Ya, jadi ini ya, ibu ini ya teman-teman sekalian ya dituntut ya aksi pembubaran kegiatan ibadah umat Kristen ASN Gresik ini diskorsing dan terancam penjara ya. Oke, ya dia dapat ini lagi ya, diberhentikan juga dari apa namanya jabatannya ya, atau sebagai pegawai sipil ya. ASN yang membubarkan ibadah umat Kristen di Gresik dirumahkan. Ya, kita coba lihat dulu teman-teman sekalian di TV One ini ya, atau Times Indonesia ya, di TV One saja. Oke, kita lihat teman-teman sekalian. Ini orangnya ya. Coba saya besarkan biar teman-teman bisa melihat ya. Ini orang yang radikal ya. Lagi pula mengajak suaminya teman-teman sekalian ya. Saya tidak tahu lah seperti apa orang-orang ini yang mengaku beragama, pakai hijab ya kan. Seakan orang yang beragama betul-betul begitu ya. Tetapi itu berhati iblis. Ya, berhati iblis teman-teman sekalian. Takut dengan ibadah Kristen. Oke, kita baca ya teman-teman sekalian di sini ya, beritanya begini. Sosok Yayik Susilawati PNS yang viral bubarkan ibadah jemaat gereja di Gresik kini diskorsing. Oke, GresikTV1.com nasib nahas ini dialami oleh Yayik Susilawati. Gara-gara nekat menghentikan kegiatan ibadah keagamaan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Cerme, Gresik tersebut akhirnya dirumahkan alias diskorsing hingga batas waktu yang belum ditentukan dan terancam dimutasi 14 Mei 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, oknum aparatur sipil negara yakni Yayik Susilawati yang videonya viral saat membubarkan kegiatan ibadah umat Kristen di Kabupaten Gresik itu tercatat sebagai tenaga administrasi tata usaha. Ya, dia bekerja di SMA Negeri 1 Cerme sejak beberapa tahun silam. Ya, kasihan ya. Indanu Sardini, Kepala SMA Negeri 1 Cerme kepada TV One News mengatakan, jika Yayik tercatat sebagai tenaga administrasi tata usaha di sekolah, akibat perbuatannya Yayik telah dilakukan pembinaan oleh Kapdin Dispendik Jatim Kabupaten Gresik. Sudah dipanggil dan dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Terang Indah Nusa Senin 13 Mei 2024. Ya, masih menurut Indah Nusa, setelah dilakukan pembinaan oleh sekolah maupun Kapdin Pendidikan terhitung sejak Senin 13 Mei, Yayik statusnya telah dirumahkan atau diskorsing dari sekolah hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena untuk kondusifnya di sekolahan, mulai hari ini dirumahkan sampai menunggu keadaan kondusif sehingga yang bersangkutan tidak lagi beraktivitas di sekolah, ungkapnya. Tidak hanya diskorsing, pihak sekolah SMA Negeri 1 Cerme juga sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Yayik. Menurut Indah, hal tersebut seharusnya tidak pantas dilakukan, apalagi yang bersangkutan memerlukan seorang aparatur yang merupakan seorang aparatur sipil negara. Ya, jadi itu lebih tepat sekali ya untuk dilakukan yang namanya skorsing ya, dirumahkan teman-teman sekalian ya. Bila perlu dipecat ya, ini dipecat orang-orang seperti ini tidak bisa ya dikategorikan sebagai guru, sekalipun ini hanya sebagai tenaga administrasi tata usaha. Tetapi ya setidaknya pasti juga dia punya pengaruh ya kepada siswa-siswi, dan kemungkinan besar ya setahu saya, karena saya pernah bekerja sebagai tata usaha juga ya di salah satu sekolah, itu biasanya saya akan menggantikan guru yang berhalangan, yang izin ya, atau kepala sekolah misalnya ada kesibukan begitu ya, dan mungkin harus membagikan sebuah tugas kepada siswa-siswi begitu ya. Ya jadi tetap saja dia akan berhadapan dengan anak-anak ya. Jadi ini kalau dilihat seperti ini ya udah merusak ya, merusak
akhlak daripada anak-anak teman-teman sekalian, bisa-bisa akan dipengaruhi juga untuk menjadi seorang yang radikalisme, premanisme, dan merasa diri sebagai wakil Allah untuk ya menghakimi umat beragama ya. Jadi merasa paling benar, agamanya paling suci gitu ya, dirinya paling suci dan cara ibadahnya yang paling benar. Nah teman-teman sekalian ya, itu saja ya berita kali ini ya dalam video ini, dan sampai ketemu teman-teman sekalian ya di video berikutnya. Doakan terus kiranya hal ini juga ya secepatnya ya dinaikkan kasus ini menjadi tersangka, dan tentu akan diadili dan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Terima kasih. See you again all. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.